Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk datang beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Segera kita mulaikan ibadah raya pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Menyembahmu di sini.
surga, Bapa yang kekal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan pimpin, Tuhan berdaulat di atas setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Kami buka ibadah pagi hari ini, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, sukacita penuaian. Keadaan kita seperti
usaha menabur pasti pulang membawa berkas-berkasnya, amin. Kita masih terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki. Kebenaranmu setiap hari.
hidup, kita aman di dalam Tuhan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kor dari grup Marta. Dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kor dari grup Marta. Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita angkat pujian. Taburlah maka engkau akan menuai. Korban persembahan yang diberikan sedang jemaat Tuhan. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Punya
Seluruh kaum wanita berdoa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan merangkai air mata kita menjadi permata. Haleluya, haleluya. 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 Seluruh kaum wanita, katakan betapa beda jalanmu dari jalanku. Betapa beda jalanmu dari seluruh kaum pria. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Yakini bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Di jarak yang tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi. Mari sama-sama angkat tangan kanan kita, katakan Yesus, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Dan kasih Kristus Bapak Tamsir berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih. Tuhan Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi ini kami boleh bersatu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, berikan kami kekuatan, iman, jasmani maupun rohani ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengarkan bersama-sama akan menjadi kekuatan, menjadi suatu keteguhan dalam iman kami. Bapa yang di surga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapilah dengan Roh Kudus Tuhan, agar setiap firman yang ingin Dia sampaikan akan menjadi satu arema bagi kita ya Tuhan. Ya, kami serahkan doa harapan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, beberapa minggu yang lalu mungkin jemaat sudah ada yang mendengar atau belum bahwa Ibu Ibu Evi mengalami keguguran bayinya dalam usia kandungan 5 bulan, sudah melalui proses dari rumah sakit, dan hari Senin kemarin kami telah berkunjung, juga dipanggil oleh keluarga untuk mendoakan supaya keluarga Ibu Evi mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, dan bakal bayi, ya, saya menyebutnya bakal bayi, telah diambil, telah dibersihkan, dan telah dimakamkan pada hari Senin kemarin di dekat kuburannya Mbah Lin, ya, di tempat pemakaman umum sana. Ya, mungkin jemaat ada yang belum mengetahui, ini informasi buat kita bersama. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan karena ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Pada poin berikutnya ialah tidak suka berdamai, ya. Di poin berikutnya dari keadaan manusia di akhir zaman ini dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga dikatakan tidak suka berdamai. Hati-hatilah dengan hal ini. Hati-hatilah dengan hal ini, sebab ini terjadi bukan hanya di luar jemaat Tuhan atau di luar orang-orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, tetapi juga terjadi dalam jemaat Tuhan. Kita tahu bersama bahwa pekerjaan iblis hari-hari ini berusaha untuk menjauhkan hidup anak-anak Tuhan dari kasih Allah. Iblis berusaha semaksimal mungkin karena dia sudah tahu waktunya sudah dekat untuk dihukum kekal, maka berusahalah ia sebanyak mungkin untuk menggait, ya, mencari teman, mencari kolega untuk dihukum bersama-sama, dan sasarannya ialah kehidupan orang-orang percaya. Maka dari itu kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati. Salah satunya ialah tidak suka berdamai. Ya, kita melihat ini keadaan manusia pada akhir zaman, di zaman yang kita hidupi sekarang ini. Ya. Kalau Timotius sebagai gembala pada waktu itu, dia menggembalakan di kota Efesus. Ya, kota Efesus itu terkenal juga dengan penyembahan berhalanya. Namun orang-orang di Efesus sangat terbuka terhadap segala sesuatu tentang pengajaran-pengajaran yang ada. Nah, maka dari itu Paulus memenangkan kota Efesus bagi Yesus.
Namun jemaat di Efesus pun menjadi sasaran yang empuk bagi guru-guru palsu, bagi pemberita-pemberita palsu, bagi orang-orang yang mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu yang ditujukan supaya jemaat di Efesus pada waktu itu kembali kepada kehidupan yang lama. Dan kita lihat juga masyarakat di sekitar kita hari-hari ini ya. Kalau kita melihat situasi dan kondisi dalam berita-berita yang ada di TV, di internet, di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya, bagaimana kita melihat kekacauan-kekacauan yang ada antara hubungan manusia dengan manusia. Sepertinya tidak ada damai satu dengan yang lain. Dan kita perlu mengetahui bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya tidak suka damai sudah kita tahu bersama pada ayat 2, yaitu manusia mencintai dirinya sendiri. Ya. Adanya kepentingan-kepentingan sendiri, mau menang sendiri, egois ya, ego jauh lebih utama dari yang lain. Ya, kalau saudara mempelajari dalam bahasa asli, salah satu arti dari kata tidak suka damai atau tidak mau berdamai ini adalah pengingkaran akan perjanjian atau kesepakatan bersama. Pengingkaran akan perjanjian atau kesepakatan bersama. Pengingkaran akan suatu perjanjian yang telah dibuat umumnya akan menimbulkan konflik dan pertentangan. Simpel saja saudara, janjian ketemuan. Ayo ketemuan di Bendo jam 9, tet. Saudara datang sebelum jam 9. Namun rekan saudara yang saudara ajak janjian sampai jam 9 lebih saudara itu tidak datang-datang. Bagaimana respon saudara? Mesti mangkel, jengkel. Aku teko kurang jam 9 kurang, ini sudah jam 9 lebih belum datang, jam 9 lebih sampai jam 9 lebih 60 menit, ya, jam 10 belum datang. Tentu akan menimbulkan konflik dan pertentangan sehingga kita berpikir, wah, gak iso diajak janjian nih. Waduh, susah janjian dengan dia. Ternyata enggak tepat waktu. Mungkin 1-2 kali dapat kita maklumi. Tapi kalau terus-terusan seperti itu akhirnya menimbulkan konflik. Ya. Dalam perjanjian apapun yang telah dibuat, yang telah disepakati namun diingkari, itu akan menimbulkan konflik dan pertentangan. Ya, bisa berujung pada perasaan sakit hati, sehingga muncul penolakan, ya, gahwis, dan enggan kembali untuk membangun, menjalin suatu relasi atau hubungan dengan orang atau pihak yang sama. Karena sudah diingkari, gak wis. Kalau dia ngajak lagi suatu perjanjian, ngajak lagi suatu kerjasama, enggak wis. Sudah saya ketahui dia sering mengingkari suatu perjanjian dan kesepakatan bersama. Ya. Karena telah merasa dikecewakan, disakiti dan dikhianati, inilah banyak orang yang sudah tidak lagi untuk menjalin suatu hubungan damai. Tidak mau berdamai. Ya. Ini arti dari tidak mau berdamai. Pengingkaran atau perjanjian yang telah, pengingkaran terhadap perjanjian atau kesepakatan bersama. Mengapa diartikan dengan perjanjian atau kesepakatan bersama? Karena inilah yang sebenarnya yang Tuhan telah kerjakan. Tuhan itu telah mengerjakan suatu perjanjian damai antara umat Israel secara jasmani pada peristiwa perjanjian lama. Jadi Paulus
terjemahkan bahwa ini adalah suatu perjanjian karena Paulus mengetahui lebih detail bahwa Tuhan itu yang mempelopori, yang mendahului adanya damai, dan dibuatlah suatu persepakatan atau perjanjian damai. Kita buka ya dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kalau dalam terjemahan dalam perjanjian lama, damai itu shalom. Jadi kalau ada yang berkata shalom, itu damai turun atasmu. Siapapun bisa berkata shalom, maling pun juga bisa berkata shalom. Kalau dalam terjemahan perjanjian baru, damai itu eirene. Itu damai. Yang semuanya ini dibentuk, dikeluarkan dari Allah sendiri. Nah, kita lihat dalam Yesaya 54 perjanjian damai dengan Sion. Siapa itu Sion? Sion bukan lagi berbicara tentang suatu kota di tengah-tengah bangsa Israel yang pada waktu itu menjadi pusat kerajaan pemerintahan Daud. Yang ada di Israel sana baik zaman lampau, ya, dalam zaman sejarah, zaman kuno maupun sekarang ini, di sana dan juga tetap yang disebut Sion. Namun lebih spesifik lagi dikhususkan perjanjian damai dengan Sion, yaitu saya dan saudara, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kita lihat sekalipun semuanya beranjak, semuanya bergoyang dan bergoncang hari-hari ini, Tuhan telah banyak sekali menggoncangkan hampir semua lini kehidupan manusia. Bahkan IMF pun ya sudah mengeluarkan bahwa tahun 2023 ada kurang lebih 31 negara yang akan mengalami resesi ekonomi, dan 28 negara sudah mendaftarkan diri untuk pinjam duit supaya negaranya itu tetap maju, tetap berdiri. Indonesia masih dalam pertengahan, masih mau melihat lagi tahun 2023. Goncangan terjadi di mana-mana saudara, bencana alam, kita lihat waduh intensitas kejahatan luar biasa, semakin naik ya. Dramanya Sambo saja masih seri keberapa ini, belum selesai-selesai. Muncul lagi Stadion Kanjuruhan, belum selesai. Sama seperti bulet-bulet, semakin bulet, nanti kesimpulannya kasus ini ditutup. Kita lihat institusi Polri, ya. Harapan tertuju kepada Kapolda Jawa Timur. Kemarin ketangkap ngedarkan sabu 5 kilo. Kita lihat goncangan saudara. Apakah gereja pun digoncang? Ya. Gereja sekarang sudah masuk masa penampian saudara. Mau gak mau saudara mau pilih mana silahkan ditentukan mulai sekarang. Saudara mau pilih jadi sekam yang gabuk atau berisi, ditentukan dari sekarang. Saya gembala, pendeta nggak bisa ngoprak-ngoprak saudara, dorong-dorong saudara, ayo jadi yang berisi. Tapi keputusan dalam diri kita masing-masing. Hari-hari ini sudah nyata, nggak jauh-jauh di gereja kita. Sekarang sudah mulai, mana ini jemaat yang berisi, mana yang gabuk. Tapi sebelum saudara kita sedang ditampi ini,
masih ada suatu kesempatan yang sekam akan ditiup angin, diterbangkan, dimasukkan dalam api. Ya, ini berbicara sampai akhir zaman. Namun kita masih ada kesempatan untuk kita kembali menjadi gereja Tuhan yang berisi. Semua digoyang, tapi ingat, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Kita buka dalam Yehezkiel 34 ayat 25. Yehezkiel 34 ayat 25. 34 ayat 25. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Ya, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ya, ini juga ditujukan kepada bukan hanya jemaat, tapi juga pemimpin-pemimpin rohani. Ya. Namun di sini ditujukan buat kita semua, Tuhan akan mengadakan perjanjian damai dengan kita semua supaya binatang buas. Ya, binatang buas itu selalu digambarkan dengan kuasa gelap, kuasa iblis, tidak mengganggu kita. Nah, ini kita lihat ada suatu perjanjian damai yang Tuhan buat dalam pasal 37 ayat 26. Yehezkiel 37 ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ya, perikopnya kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Ini bukan berbicara tentang kerajaan Israel dan Yehuda secara jasmani. Sudah tidak ada sekarang. Sekarang menjadi satu negara yang bernama Israel sana. Tapi ini lebih kepada umat pilihan Allah di mana Tuhan mengadakan perjanjian damai dengan kita dan itu menjadi suatu perjanjian yang kekal. Dan ketika kita mengikuti perjanjian damai ini ada berkat yang Tuhan berikan. Perjanjian damai yang dibuat Tuhan antara umat Tuhan dalam perjanjian lama adalah perjanjian damai yang kekal berlaku sampai selamanya. Terkhusus pilihan atas Israel, namun perjanjian ini diingkari, saudara. Ditolak, dibatalkan dari pihak Israel secara jasmani. Dan kita harus mengerti bahwa perjanjian dari pihak Tuhan itu adalah covenant. Ya, dalam bahasa Inggris itu persetujuan perjanjian itu ada dua, covenant dan agreement. Kalau dari pihak Tuhan itu covenant, artinya perjanjian yang tidak bisa dibatalkan dan akan tetap berlaku seterusnya walaupun pihak satunya membatalkan sebab pencetusnya adalah Tuhan. Itu covenantnya Tuhan. Tuhan sudah buat perjanjian dengan umat Tuhan. Tuhan gak akan bisa membatalkan perjanjian ini. Walaupun pihak yang satunya ini membatalkan, namun ini Tuhan gak bisa mengingkari. Ya, perjanjian Tuhan ya perjanjian damai, perjanjian kasih setia, perjanjian kasih karunia, perjanjian darah, itu gak bisa dibatalkan. Walaupun manusia modelnya dia menolak darah Yesus, dia menolak penebusan Yesus, dia menolak damai yang Yesus berikan, dia menolak kasih setia yang Tuhan berikan atau menjauh dari kasih setia Tuhan, namun kasih setia Tuhan tetap berlaku. Setianya tetap terjadi, setianya tetap nyata. Darah penebusan Yesus tetap berlaku. Itu covenant. Ya, sebab pencetusnya adalah Tuhan.
Perjanjian dari pihak Israel atau manusia itu agreement. Ya. Bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan tidak diteruskan. Ini agreement. Ya. Manusia lebih mencintai agreement daripada covenant. Padahal ketika kita lebih mencintai covenantnya Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, kita sampai kepada hidup kekal. Kita akan menikmati peace, shalom, sorgawi itu saudara. Di tengah-tengah ketidakadaan shalom, ketidakadaan damai di muka bumi ini. Tapi seringkali kita memilih agreement untuk menjauh dari kasih Allah, menjauh dari damainya Allah. Sehingga tak sedikit orang-orang Kristen ketika mengalami masalah dia stres, dia sumpek, kalut. Karena dia telah membatalkan covenant-nya Tuhan, menjauh dari covenant Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan mau kita semua kembali mengikuti perjanjian Allah. Untuk siapa? Untuk kepentingan, untuk keuntungan, untuk keberkatan kita. Ya, ketika Israel menolak, maka dari itu Tuhan mengalihkan perjanjian damainya kepada semua manusia atau bangsa-bangsa lain di luar Israel yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, karena penolakan Israel jasmani terhadap Yesus. Ya, sekarang perjanjian damai terhadap umat Israel jasmani dilimpahkan kepada siapapun mereka, saya dan saudara yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang terima Dia sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Nah, orang Kristen harus menjadi orang-orang yang suka damai. Mengapa? Mari kita lihat ayat yang terkenal menjelang masa-masa Natal ini. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Mengapa orang Kristen harus menjadi orang-orang yang suka damai? Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena mengapa orang Kristen harus menjadi orang-orang yang suka damai? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang damai. Dia disebut King of Peace, Raja damai. Kalau sudah mengatakan dia Raja damai, berarti dia berkuasa atas segala damai. Lah kita, orang yang suka damai, orang Kristen yang suka damai, berarti ia selaras dengan Yesus. Dan tentunya haruslah. Karena kita kan percaya Yesus, Dia Raja damai. Jadi kita harus suka damai. Berarti saya dan saudara selaras dengan Yesus, mengikuti apa yang Yesus teladankan. Dia Raja damai. Dia selalu membawa kedamaian. Kalau saudara membaca dalam Injil, Yesus pernah berkata, sangkamu aku datang ini membawa damai. Pernah ya saudara mendengar kata-kata itu? Tapi justru aku membawa pedang. Dan kamu akan melihat bahwa anak dan orang tua akan bermusuhan. Suami dan istri akan bermusuhan. Mertua perempuan dan menantu perempuan akan bermusuhan. Musuh orang-orang adalah orang-orang di dalam rumahnya itu. Nah, berarti kan bertolak belakang. Katanya dia Yesus damai. Kok di sini dia katakan sangkamu aku datang membawa damai. Bukan, aku datang membawa pedang.
Nah, dalam konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam suatu rumah yang sebelumnya dia bukan dari atau bukan percaya Yesus. Bukankah saudara lihat-lihat di YouTube para murtadin-murtadin dalam satu rumah, mereka percaya Yesus, apa yang mereka alami? Bukankah pedang, diusir, enggak diakui, dicoret dari kakak, enggak dapat hak warisan, kamu harus keluar rumah, tinggalkan semua bajumu, sebab itu diberikan oleh papa mamamu. Nah, itu yang dimaksud dengan Yesus. Pedang pemisahan, karena ada orang-orang yang baru pertama kali percaya pada Yesus dan mereka harus mengalami dan membayar harga yang mahal untuk sebuah imannya kepada Yesus. Makanya disebutkan musuh orang itu adalah orang-orang dalam keluarganya. Karena ada satu yang percaya pada Yesus. Nah, itu hanya sebagai pengetahuan saja, tambahan. Supaya saudara enggak bingung ya. Jangan menjadi orang Kristen sebagai pemicu konflik, pemicu keributan, pemicu kekacauan, dan tidak suka damai berdamai atau berdamai. Yang disimpan kebencian, kepahitan, dendam, amarah, dan senang bikin kacau. Kalau enggak bikin kacau itu enggak sejahtera. Ada tipe orang-orang yang seperti ini, saudara. Kalau enggak bikin keributan, enggak bikin kacau, itu enggak sejahtera. Hampir semuanya itu dibikin perkara, dibikin kacau. Dari urusan cuci piring, cuci baju, nyapu omah, ngepel omah. Dari urusan tidur adus, dijadikan suatu masalah, saudara. Ribut tentang perkara-perkara yang ya kita bisa kerjakan di lain waktu lah. Ya kadang-kala saya pun dengan istri ya gitu rame perihal jasmani. Aduh, wong iki lho di omah-omahe dhewe. Lek anak modeli kok ngono ya ngomong anak sih. Engko iso dicanda. Jangan dijadikan suatu hal yang wis damai dadi ribut. Bukankah kita sering kali ribut, kacau, konflik karena perkara-perkara yang seperti itu, saudara ya. Koran numpuk, orang gelem orai. Omahe kotor, orang gelem nyapu. Tapi telat ibadah enggak tahu digawe ribut. Benar, saudara? Bolos beribadah enggak pernah dijadikan keributan. Nanti enggak nang gereja, ayo wae nang gereja. Tapi diam-diam saja, tenang-tenang saja. Urusan rohani dijadikan tenang. Enggak dikerjakan dijadikan tenang. Tapi urusan jasmani enggak dikerjakan dijadikan ribut. Konflik keributan bikin kacau. Kalau enggak bikin kacau itu enggak sejahtera, enggak aman. Hidupnya memecah belah, adu domba, sebarkan gosip yang enggak benar. Kita enggak mau jadi orang Kristen yang seperti ini, saudara. Ada yang di sini hidupnya selalu memecah belah, ngadu domba, entah sesama orang Kristen atau tetangganya diadu. Atau siapapun lah kita sebarkan gosip-gosip, cerita-cerita yang enggak benar. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu, tanpa melihat fakta, mencari cross check terlebih dahulu. Kalau hal ini kita masih lakukan dan selalu kita kerjakan berarti kita tidak selaras dengan Tuhan. Tetapi selaras dengan iblis. Bukankah iblis seperti itu, saudara? Memecah belah, adu domba, sebarkan gosip yang enggak benar, membuat keributan, kekacauan, tidak suka damai, berdamai. Mengapa orang Kristen harus menjadi orang yang suka damai? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang damai. Saat kita menyukai damai, berarti Ia selaras, kita selaras dengan Yesus.
Sekarang berikutnya dengan siapa kita harus berdamai? Yang pertama dengan Allah. Kita harus berdamai dengan Allah. Ya. Kita sudah pelajari tadi di atas bahwa Allah sudah berinisiatif melakukan perjanjian damai dengan kita melalui penebusan Kristus. Dan dia melalui Nabi Yesaya sudah diberikan gelar sebagai seorang Raja Damai. Dialah sumber damai kita, sumber rukun kita. Nah, yang kita lakukan adalah terima anugerahnya. Terima anugerahnya. Sebab segala perseteruan kita dengan Allah sudah diperdamaikannya di kayu salib. Terima anugerahnya, percaya akan anugerahnya. Dan kita selalu berdamai dengan Allah. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita berdosa dan kita mengaku segala dosa kita. Oh Tuhan, ampuni aku berdosa. Maka ia adalah setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Mari kita buka dalam kitab Efesus. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita. Kalau ada damai pasti ada sejahtera. Yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu antara Allah dengan manusia, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dia telah menyelesaikannya, dia telah menghapuskan, bahkan dia telah melenyapkan segala perseteruan. Dosa manusia dengan Allah yang membuat berseteru, bermusuhan, tidak ada damai antara manusia dengan Allah, sudah dilenyapkan oleh salib Yesus Kristus. Amin saudara. Nah, sekarang kita dapat dengan bebas menghampiri Allah. Kita dapat dengan bebas memuji, mempermuliakan nama Tuhan tanpa ada lagi seteru, permusuhan dengan Allah. Karena Yesus sudah menebus saya dan saudara. Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru bermusuhan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan. Ini berkat buat kita. Yesus mati bukan di saat saya dan saudara sudah benar, sudah suci, sudah kudus. Tetapi waktu masih kita berseteru, dia mati dan dia memperdamaikan kita. Kematiannya, melalui kematian Yesus, seteru kita dihapuskan. Dan ketika dia hidup, kita telah diperdamaikan dan pasti kita diselamatkan. Jadi jelas ada jaminan yang pasti bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dengan siapa kita harus berdamai? Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Ini berbicara tentang penerimaan diri sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Ya.
Inilah identitas kita. Saudara bisa membaca dalam Kejadian 1 ayat 26. Apa sekarang saudara lihat ke dalam diri sendiri? Sudahkah saudara ini sudah menerima? Saudara sudah menerima keberadaan diri saudara sendiri apa belum? Kalau belum, saudara harus berdamai dengan diri sendiri. Sebab kita diciptakan serupa dengan gambarnya, penuh kemuliaan. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, engkau ini berharga dan mulia di pemandanganku. Lihat, pandangan Allah terhadap kita ini mulia, berharga. Bukankah ukuran standar sesuatu yang sangat dihormati itu mulia dan sangat berharga? Saudara punya emas, saudara akan hormati ini. Dalam artian saudara akan jaga baik-baik. Akan dirawat baik-baik. Kalau ada cincin, kate makani petik dilepasi, takut tergores. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga anak saudara, pasti saudara akan jaga baik-baik. Nah, Tuhan memberikan pandangan kepada kita, engkau mulia, engkau berharga. Dan Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya. Amsal katakan setiap hari hikmat itu Yesus bermain-main dengan anak manusia. Bercengkrama dalam terjemahan lama dengan anak-anak manusia. Dan anak-anak manusia itu menjadi kesenanganku. Nah sekarang stop untuk menyalahkan diri sendiri. Aku ini orang yang paling gagal, aku ini orang yang paling celaka, aku ini kok orang yang paling menderita, paling sulit, paling susah. Sing jelek-jelek dilimpahkan dirinya sendiri dan kita katakan untuk dirinya sendiri. Aku ini kok ngene yo uripku sengsara terus. Jan ganok senengi. Uripku iki lho kok gagal nyoba iki gagal. Stop untuk itu saudara. Berarti kalau saudara masih seperti itu saudara belum berdamai dengan diri sendiri. Kenapa sih selalu saya katakan kepada pemuda remaja? Kenapa aku kok dilahirkan dalam keluargaku ini kok enggak dalam keluarganya si A si B? Yang kaya, yang makmur. Kok aku dalam keluargaku dek ini sing selalu pas-pasan. Sing selalu harus berdoa terlebih dahulu. Mak minta sepatu sembayang, mak minta iki sembayang. Dek kono mak minta laptop langsung ayo budale. Kok enggak sih dek keluarga itu sih? Iku lho ono opa-opa Korea glowing. Kok mukaku kusam? Coba opa Korea pakai glowing orang sana Papua. Kok enggak ada ya pemutih seperti itu? Jadi stop kita membandingkan diri. Tuhan menciptakan ini luar biasa unik saudara. Ya, stop kita untuk menyalahkan diri sendiri. Kenapa mukanya dia mulus kok aku penuh jerawat? Enggak perlu kita harus menjadi sama dengan mereka. Padahal belum tentu juga bahwa mereka itu juga ingin sama seperti kita. Kita berkata, aku kok nggak lahir di keluarga sana. Bisa jadi keluarga sana melihat kita, aku kok kepingin ya lahir di keluarga nih kita. Jadi jadilah diri kita sendiri berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita mau berusaha membanding-bandingkan, ya jelas ya aku orang mampu. Ojo dibanding-bandingke yo, masih tak oyak-oyak yo ora mampu. Jadi jadilah diri sendiri, sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan punya keunikan masing-masing dalam setiap kita, keunggulan masing-masing dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Walaupun penduduk dunia ini 7 miliar,
sidik jari itu enggak ada yang sama. Sama dengan prestasi, keunikan, enggak ada. Kita punya A, belum tentu mereka punya A. Itulah saudara. Jadi kita harus berdamai dengan diri sendiri. Mau menerima diriku ini apa adanya sesuai dengan yang Tuhan ciptakan. Kalau saudara sudah berdamai dengan diri sendiri, saudara akan menjalani hidup ini dengan sebuah ketenangan dan kedamaian. Karena kita tidak tertarik untuk menjadi sama dengan mereka. Kita tidak tertarik untuk menjadi kaya dengan sama seperti mereka yang kaya itu. Dan kita mau menjadi diri sendiri dengan segala potensi dan kemampuan yang ada. Jadi stop untuk menyalahkan diri sendiri, stop untuk membanding-bandingkan diri sendiri, stop untuk berkata yang buruk tentang diri sendiri. Yang ketiga, berdamai dengan semua orang, siapapun mereka, termasuk musuh kita. Akibat tidak suka damai akan menghalangi doa dan ibadah kita. Matius katakan, Matius 5 ayat 23-24, ketika kamu bawa persembahan, terus kamu ingat sesuatu terhadap saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu, pergi hampiri, berdamailah dengan dia, kembali lagi persembahkan. Ya, kekacauan yang kedua. Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ timbul segala kekacauan. Coba Mas Wahyu tampilkan Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sekarang kita mau melihat akibat orang yang suka damai, ayat yang terakhir. Kita buka Mazmur 37 ayat 37. Bisa tampilkan di LCD, kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan keras, saudara. Mazmur 37 ayat 37. Sudah? 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sekilas ayat ini mengajarkan kita untuk melihat hidup orang lain. Memang kita bisa merasakan ketulusan seseorang, kita bisa merasakan bahwa orang ini jujur. Tetapi kalau saudara mau mempelajari lebih dalam, ini sebenarnya ditujukan kepada masing-masing kita. Sebab yang jauh bisa merasakan bahwa adanya suatu ketulusan dan suatu kejujuran itu dari diri kita sendiri. Perhatikanlah orang, perhatikanlah dirimu, saya dan saudara sendiri yang tulus dan jujur. Ini untuk kita pribadi-pribadi. Dan perhatikanlah pada orang yang suka damai. Diri kita sendiri perhatikan, apakah aku ini orang yang suka damai? Apakah aku ini orang yang tulus, orang yang jujur? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Sejenak sebelum kita berdoa, ya, karena biar nanti pengumuman langsung pulang, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada jemaat karena ini sudah menjelang Natal, minta waktunya 2 menit saja. Untuk hari ini penentuan tanggal kita akan mengadakan Natal umum, ya. Bahwa ada 4 minggu pada bulan Desember, yaitu tanggal 5, tanggal 4, tanggal 11,
tanggal 18 dan tanggal 25. Biasanya gereja kita adalah minggu terakhir. Tapi minggu terakhir tanggal 25. Dan saya percaya, ini sebagai gambaran, saya percaya kita tidak akan bisa merayakan Natal umum tanggal 25. Kenapa? Karena mesti jemaat ada banyak tamu. Mari saya kembalikan kepada jemaat, pilih tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, atau tanggal 25. Atau tanggal di luar 25, 26, 27. Ya Ibu Liana? Terakhir tanggal 25 atau sekitaran tanggal 26, 27. Mari saya kembalikan kepada jemaat sejenak saja. Yang setuju tanggal 25. Yang setuju tanggal 18. 18 itu minggu ketiga. Yang setuju tanggal 11. Yang setuju tanggal 4. Lah sing Oh ya. Berarti saya lihat tadi yang banyak ngacung tanggal 25 ya. Setuju? Puji Tuhan. Pagi apa sore? Sore ya. Jam 4 ya. Sambil menunggu informasi dari pemerintah apakah boleh mengundang atau tidak, nanti kita akan umumkan di waktu-waktu berikutnya. Hari ini hanya penetapan tanggal saja, pesan dari Ibu Gembala dan Bapak Gembala untuk dirundingkan kepada jemaat. Jadi disetujui tanggal 25 ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, sore sekitar jam 4 nanti kalau ada perubahan waktu kita bisa omongkan kembali di lain kesempatan. Jadi orang yang suka damai, amin. Apalagi ini menjelang Natal, kita mau bawa damai Kristus itu. Supaya banyak orang yang percaya pada Dia. Mari kita berdiri sama-sama, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan di tempat ini tetap semangat, tetap pandang Yesus. Tuhan akan tolong kita senantiasa dalam segala perkara. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
persekutuan dengan Allah, dengan sesama telah diperdamaikan oleh darah Yesus. Dan ku sanjung kamu, terima kasih untuk perjanjian damai covenant-Mu yang tetap ada dalam hidup kami. Dan kami mau tinggal di dalam damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan siapapun. Sebab orang yang suka damai akan ada masa depan, akan ada keselamatan, akan ada hidup damai sejahtera. Dan itu telah kami miliki saat ini, di saat kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar kami terus membawa shalom itu, kami terus membawa eirene itu, damai-Mu itu, di tengah-tengah dunia yang kacau, yang konflik, yang penuh pertentangan ini. Kami menjadi pembawa damai. Seperti apa yang Kau ucapkan di atas bukit, kami orang-orang yang berbahagia, kami orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, biar kami Engkau pisahkan menjadi orang-orang yang suka damai, terpisah dari mereka yang tidak suka damai. Dan kami yakin Tuhan akan menolong serta memampukan kami. Kami tahu ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tapi bukan berarti kami tidak bisa. Ada firman dan Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kami, memberkati umat-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat rohani yang datangnya dari surga. Segala kemuliaan bagi-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kita akan bawa persembahan ini minggu ketiga nanti untuk kas ya, tamburin. Siapa nanti yang mengedarkan tolong ya. Kita akan angkat kiri kanan, aku ada Tuhan. Dari awal selalu. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Tuhan. Ku berserah kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Tiang malam teringat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dirikan
kasih persembahan pertama, kedua, ketiga, tas kasih tamburin, tangan yang terulur. Tuhan berkati, 1/10 jemaat lakukan pagi ini, Tuhan memberkati. Terima kasih firman-Mu, supaya kami Tuhan bukan membawa kacauan, tapi membawa sukacita, membawa damai sejahtera, sebab Engkau datang dunia membawa damai. Terima kasih, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Latihan pujian nanti grup kaum pria ya, tinggal dulu untuk latihan pujian kaum pria. Selasa tetap doa kaum muda, Rebo doa umum, Kamis pada tengah minggu, Jumat doa pelayan, Sabtu muda remaja, Minggu anak-anak kelas minggu pagi, siang ibadah raya ya. Jalan terus, Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, kita hanya tinggal dalam doa. Kalau saudara sudah setuju tanggal 25 Desember Natal di sini, nanti kalau ada perubahan bisa yaitu ubah lagi, itu paling gampang jemaat kita bersama aja ya. Berkati, angkat berdiri, kita akan tutup dalam doa ibadah pada siang hari ini. Kita akan angkat pujian bersamamu Bapa. Rapnya saja. Bersamamu Bapa. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi kami. Sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir ibadah siang ini ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir bersama siang hari ini maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti ya Bapak. Terima kasih, kami sudah diberkati lewat firman Allah. Kami sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bentar berlatih pujian kaum pria, bentar mengakhiri ibadah ini kami pulang, bungkus kami dengan darah Kristus. Terima kasih, kembalikan di hari-hari mendatang untuk kami selalu Tuhan dekat kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ucapan syukur dan doa kami ya Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat, sukacita, damai, sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami memberkati semua kehadiran kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.